Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fatmala Ayu dengan NPM 1951030243 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas B, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penyelesaian sebuah kasus mengenai laporan keuangan konsolidasi, yaitu dengan transaksi istimewa, beserta persediaan hulu dan hilir. Hal ini digunakan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Baik, di sini saya membuat kasus mengenai Poladiva Corporation yang dimana pada 14 Maret 2021 PT Roshid mengakuisisi saham yang dimiliki oleh PT Poladiva sebesar 70% dengan nilai sebesar 500.000 dengan kepentingan non-pengendali sebesar 250.000 dengan laba yang dilaporkan di pembukuan yaitu sebesar 50.000, dan pada bulan September PT Roshid membagikan dividen kepada seluruh pemegang sahamnya sebesar 30.000 secara tunai. Pada saat itu nilai buku PT Roshid sebesar 670.000. Selisih yang diakibatkan karena adanya perbedaan nilai wajar dan nilai buku, merek dagang, hak paten, dan peralatan, yaitu dengan masing-masing selisih. Yang pertama yaitu merek dagang dengan selisih 18.000, sisa umur ekonominya 0. Kemudian hak paten dengan selisih 125.000 dengan sisa umur ekonominya 10 tahun. Kemudian peralatan nilai selisihnya min 30.000 dengan sisa umur ekonominya sebesar 5 tahun selama 5 tahun. Kemudian goodwill selisihnya sebesar 60.000, sisa umur ekonominya 0 dengan jumlah selisih yaitu sebesar 173.000. Adapun neraca saldo dari PT Roshid dan PT Poladiva per 31 Desember 2020 yaitu sebagai berikut. Yang dimana di sini disediakan transaksi namun masih ada 2 kolom yang masih kosong, yaitu investasi entitas anak, kemudian penghasilan entitas anak, yang dimana di sini kita akan membahas serta mencari jawaban kira-kira berapa ya jawabannya. Kemudian sudah saya sediakan juga transaksi jual beli persediaan antara induk dan anak dengan transaksi hulu dan hilir. Mohon maaf ini salah. Hulu dan hilir. Di mana diminta untuk yang pertama yaitu berapakah saldo penghasilan atas entitas anak yang diakui oleh PT Poladiva per 31 Desember 2021. Kemudian yang kedua, berapakah saldo investasi pada entitas anak PT Roshid per 31 Desember 2021. Yang ketiga, membuat jurnal eliminasi yang diperlukan. Dan yang keempat, membuat laporan keuangan konsolidasi yang berisi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Nah, di sini saya sudah pindahkan soal yang tadi ke Excel. Yang pertama, kita perlu menguraikan berapa kira-kira amortisasi selisihnya. Kita membuat tabel diferensial. Sebelumnya di soal sudah dikasih tahu selisihnya yaitu sebesar 173.000 yang dimana terdiri dari merek dagang, hak paten, peralatan, dan goodwill. Yang pertama yaitu amortisasi merek dagang, karena tidak ada sisa umur ekonominya maka di sini 0, untuk induknya 0, dan untuk non pengendalinya juga 0. Kita geser dulu. Jadi di sini kita harus mengetahui dulu amortisasi tahunannya. Sisanya
ini berapa untuk selisihnya. Karena di soal tadi PT Rosit mengakuisisi sebesar 70%. Jadi di sini kita tulis 70%. Untuk non pengendalinya 30%. Untuk yang pertama hak paten. Jadi untuk mencari amortisasinya, yang pertama untuk hak paten yaitu dengan cara membagikan selisihnya dengan sisa umur ekonominya. Sini 10. Diperoleh sebesar 112.500. Kemudian untuk mencari bagian induknya, ini dengan cara mengalihkan nilai amortisasinya dengan ini 70%. Diperoleh sebesar 8.750. Kemudian untuk PT non pengendalinya sama, dikalikan dengan 30%. Diperoleh sebesar 3.750. Untuk selanjutnya yaitu peralatan. Untuk amortisasinya kita mencarinya seperti tadi. Jangan lupa untuk memberikan cara mencarinya seperti tadi, yaitu dengan membagikan nilai selisih dengan sisa umur ekonomi. Hasilnya 6.000. Untuk induknya dikali dengan 70%. Diperoleh 4.200. Dan untuk non pengendalinya dikalikan dengan 30%, diperoleh sebesar 1.800. Selanjutnya untuk goodwill, karena di sini tidak ada sisa umur ekonominya jadinya 0. Untuk induk juga 0 maupun untuk non pengendalinya 0. Tadi diperoleh bahwa selisih atau jumlah selisihnya maupun diferensialnya sebesar 173.000. Yang selanjutnya yaitu menghitung laba yang diakui. Di sini saya sudah sediakan bahwa untuk menghitung laba yang diakui di sini ada laba, kemudian hak paten, peralatan, kemudian laba dibagikan. Untuk induk seperti di soal tadi, bahwa di sini pembagiannya sebesar 70% dan 30% untuk pengendali. Untuk laba ini kita peroleh dari soal, kita cari di sini membagikan labanya sebesar 50.000 ya. Jadi karena di sini ada 2 PT di sini 50.000. Kenapa ditulis di sini? Karena kan labanya ini laba dibagi menjadi 2. Untuk yang pertama PT Induk dikalikan dengan 70%, diperoleh laba sebesar 35.000. Kemudian untuk PT non pengendalinya dikalikan dengan 30%, maka diperoleh laba sebesar 15.000. Jadi 50.000 ini adalah laba yang diakui
yang dimana kalau PT Poladiva ini mengakui laba sebesar 50.000 ini, maka akan dilakukan perhitungan penyusutan hak paten, peralatan, dan merek dagang. Yang pada dasarnya itu menggunakan nilai buku. Yang digunakan adalah ini. Kalau berdasarkan nilai wajar, nilai peralatan ini harus lebih tinggi, harus lebih rendah dari 30.000. Ditambah dengan ini, hasilnya lebih tinggi dari nilai buku. Untuk hak paten, kemudian peralatan, karena ini min jadi dikurang. Untuk peralatan, jadi ini sebesar 83.000 karena di sini min jadi dikurang sehingga diperoleh 53.000. Yang selanjutnya yaitu kita kembali ke menghitung laba yang diakui. Untuk hak paten, di sini kita ambil ini nilai induk 8.750. Di sini diberikan tanda min karena dapat mengurangi laba. Begitu juga dengan non pengendalinya, kita beri tanda min. Selanjutnya untuk peralatan, kita ambil ini sebesar 4.200. Kemudian untuk non pengendalinya sebesar 1.800. Sehingga diperoleh laba yang dibagikan. Selanjutnya untuk laba yang dibagikan ini diperoleh dari penjumlahan antara laba, hak paten, dan peralatan. Kita jumlahkan. Diperoleh sebesar 30.450. Untuk yang PT non pengendalinya kita jumlahkan, diperoleh sebesar 13.050. Laba yang dibagikan ini kemudian kita akan masukkan untuk nilai laba yang dibagikan ini sebesar 30.450 ini. Nanti kita akan masukkan ke penghasilan dari entitas anak untuk melihat apakah nanti hasilnya antara debit dan kreditnya balance atau tidak. Kita coba masukkan. Untuk
Selanjutnya yaitu kita akan menghitung nilai investasi atas PT anak yang nanti digunakan untuk mengisi transaksi yang kosong ini. Untuk yang pertama yaitu saldo awal. Saldo awal ini kita peroleh dari soal. Kita lihat di soal bahwa saldonya senilai 500.000 dengan kepentingan non pengendalinya sebesar 250. Kita masukkan di sini. Kemudian untuk non pengendalinya sebesar 250. Selanjutnya laba ini kita masukkan hasil dari laba yang dibagikan itu 30.450, kemudian non pengendalinya 13.050. Selanjutnya yaitu dividen. Nilai dividen ini kita lihat di soal bahwa di sini dituliskan bahwa PT Rosit membagikan dividen kepada seluruh pemegang sahamnya itu sebesar 30.000. Jadi di sini dividen 30.000 kita tulis di sini. Karena kita ada 2 PT, karena di sini ada 2 PT maka harus dibagi menjadi 2. Untuk nilai induk yaitu sebesar 70% dan non pengendalinya sebesar 30%. Kita kalikan 30.000 ini dengan 70% untuk PT induk diperoleh 21.000. Kemudian untuk PT non pengendalinya kita kalikan sebesar 30% diperoleh sebesar 9.000. Untuk yang terakhir yaitu saldo investasi. Nilai saldo investasi ini diperoleh dari saldo awal ditambah dengan laba, kemudian dikurang dengan dividen. Kita jumlahkan diperoleh sebesar 509.450, dan untuk non pengendali kita jumlahkan laba ditambah dengan saldo awal ditambah dengan laba, kemudian dikurang dengan dividen. Diperoleh hasil sebesar 254.050. Untuk nilai saldo investasi induk ini kita akan masukkan ke sini, investasi atas anak. Kita masukkan untuk membuktikan bahwa nilai debit dan nilai kreditnya apakah balance atau tidak. Ternyata nilainya balance, dan untuk PT Poladiva-nya balance, jadi semuanya balance. Untuk yang selanjutnya kita akan melakukan eliminasi jurnal. Jurnal eliminasi. Yang pertama kita akan mengeliminasi saldo investasi berdasarkan nilai buku ekuitas. Nah, di eliminasi saldo investasi berdasarkan nilai buku ekuitas ini yang akan kita eliminasi yaitu ada saham biasa, agio saham, dan saldo laba. Kita copy saja. Kita pindahkan ke sini. Kita taruh di debit.
Kita lihat untuk saham biasa nilainya yaitu sebesar 10.000. Tentu saja kita akan mengambil data dari PT Poladiva ini. Kita copy saja. Kemudian untuk kreditnya apa saja? Tentu saja ada investasi PT Rosit, dan ada juga kepentingan non pengendali. Jadi kita akan membagi porsi untuk mereka itu berapa kalau dilihat dari susunan modalnya tentu saja ya. Jadi nanti akan diklasifikasikan mana yang milik pengendali sama mana yang milik non pengendali. Jadi untuk investasi PT Rosit itu berapa sih sebenarnya kalau menurut nilai bukunya? Kita akan jumlahkan nilai ini semua. Jumlahnya 158.000. Jadi kita tinggal menyesuaikan saja. Untuk PT Rosit ini kan 70%. Jadi kita kalikan 70% dikalikan dengan ini. Diperoleh nilai sebesar 110.600. Kemudian untuk kepentingan pengendalinya ini adalah untuk jumlah ini kemudian dikurang ini, hasilnya sebesar 47.400. Yang selanjutnya kita akan mengeliminasi saldo investasi atas alokasi diferensial. Jadi di eliminasi saldo investasi atas alokasi diferensial ini ada merek dagang, kemudian ada hak paten, dan ada goodwill. Untuk nilai merek dagang, hak paten, goodwill ini kita lihat di sini. Nilai selisih ini kita tulis untuk merek dagang sebesar 18.000. Kita tulis di debit. Untuk hak paten kita lihat sebesar 125.000, maaf. Kemudian untuk goodwill-nya yaitu sebesar 60.000. Karena di sini peralatan itu min, maka kita taruh di kredit. Kita tulis di kredit. Yang pertama yaitu ada peralatan. Yang kedua tentu saja investasi PT Rosit. Dan di sini juga ada kepentingan non pengendali.
Untuk peralatan tadi sebesar 30.000, kita tulis di sini 30.000. Untuk investasi PT Rosit ini dan kepentingan non pengendali, kita lihat berapa selisih diferensialnya. Total diferensialnya yaitu sebesar 173.000. Kita tulis di sini 173.000. Untuk PT Rosit ini pembagiannya sebesar 70%. Jadi kita tulis 70%, kemudian dikalikan dengan ini. Diperoleh hasil sebesar 121.100. Kemudian untuk kepentingan non pengendalinya, pembagiannya sebesar 30%. Kita kalikan dengan ini juga. Diperoleh sebesar 51.900. Untuk yang selanjutnya yaitu kita akan mengeliminasi saldo investasi atas penghasilan entitas anak. Di eliminasi saldo investasi atas penghasilan entitas anak ini yaitu ada keuntungan atau penghasilan dari entitas anak. Di sini keuntungan atau penghasilan dari entitas anak. Kemudian di sisi kreditnya tentu saja adalah investasi PT Rosit. Kita lihat di sini keuntungan atau penghasilan dari anak ini berapa? Yaitu adalah 35.000. Kita tulis di sisi debitnya 35.000 dan di sisi kreditnya sebesar 35.000. Selanjutnya di bawahnya ada pendapatan non pengendali dan di sisi kreditnya ada kepentingan non pengendali. Untuk pendapatan non pengendalinya kita lihat di sini ada 15.000. Dan di sisi kreditnya juga 15.000. Yang selanjutnya kita akan mengeliminasi saldo dividen yang dibagikan oleh anak. Di sini ada investasi PT Rosit, dan di sisi kreditnya ada dividen. Kita lihat di sini dividennya yaitu sebesar 21.000. Kita tulis 21.000 dan di sisi kreditnya pun 21.000. Di bawahnya yaitu ada kepentingan non pengendali pada dividen. Untuk kepentingan non pengendali ini kita lihat 9.000. Kita tulis 9.000 di sini dan di sisi kreditnya juga 9.000. Dan yang terakhir kita melakukan penyesuaian atas beban-beban akibat diferensial. Kita lihat di sini yang ada sisa umur ekonominya yaitu hak paten dan peralatan. Jadi kita tulis di sini beban amortisasi hak paten dan peralatan. Kita lihat nilainya yaitu sebesar 8.750 dan 4.200 untuk peralatan. Kita masukkan di sisi debitnya.
Untuk di sisi kredit itu ada beban penyusutan peralatan dan hak paten. Sama untuk beban penyusutan peralatan itu sebesar 4.200 dan hak patennya sebesar 8.750. Jadi setelah kita melakukan jurnal eliminasi, kemudian hal yang kita lakukan yaitu membuat worksheet. Di sini saya sudah membuat worksheet karena untuk menyingkat video ini agar tidak terlalu panjang. Jadi di worksheet ini nilai debit dan nilai kreditnya semuanya harus balance. Jadi di sini untuk jurnal eliminasinya kita lihat bahwa balance dengan sisi kreditnya yaitu sebesar 452.000. Kemudian untuk saldo konsolidasinya kita lihat bahwa di sisi debit dan sisi kredit nilainya yaitu sama, yaitu sebesar 3.924.100. Untuk selanjutnya kita akan membuat laporan laba rugi konsolidasi. Di sini saya sudah sediakan kolomnya. Ada penjualan, beban pokok penjualan, kemudian laba kotor, beban penyusutan, beban amortisasi, total beban, kemudian laba bersih konsolidasi. Di sini ada laba didistribusikan, ada laba entitas non pengendali, kemudian laba bersih entitas induk. Kita isi yaitu nilai penjualan. Kita lihat di worksheet untuk penjualan yaitu sebesar 1.211.100. Kita masukkan ke laporan laba ruginya. Kemudian beban pokok penjualan. Di sini beban pokok penjualan sebesar 620.000. Selanjutnya yaitu laba kotor. Jadi laba kotor ini kita peroleh dari pengurangan penjualan dengan beban pokok penjualan ini. Kita peroleh sebesar 591.100. Kemudian untuk beban penyusutannya kita lihat di sini diperoleh sebesar 119.350. Kita masukkan. Untuk beban amortisasinya senilai 298.750. Sehingga di total beban yaitu kita jumlahkan dulu antara beban penyusutan dan amortisasi, diperoleh hasil sebesar 418.100. Kemudian untuk laba bersih konsolidasinya yaitu kita peroleh dari pengurangan dari laba kotor ini dikurang dengan total beban, diperoleh sebesar 173.000. Untuk laba didistribusikan ini kita dapat dari sini. Ini kita ambil sebesar 13.050. Kemudian kita lakukan pengurangan antara laba bersih konsolidasi ini kemudian dikurangi dengan laba entitas non pengendalian yang tadi.
diperoleh sebesar 159.950. Setelah kita mencari laporan laba rugi konsolidasi ini, hal yang kita lakukan selanjutnya yaitu mencari perubahan modal konsolidasi. Di perubahan modal konsolidasi per 31 Desember ini, di sini ada saham biasa, kemudian agio saham, saldo laba tahun 2020, kemudian dividen tahun 2020, dan ada saldo laba per 31 Desember, kemudian modal kepentingan pengendali, kepentingan non pengendali, dan modal per 31 Desember. Kita akan cari di sini saham biasa ini berapa? Saham biasa ini ada di sini senilai 230.000, kita masukkan di sisi kredit ya. Kemudian untuk agio sahamnya, agio saham senilai 40.000, kita masukkan juga di sisi kredit. Saldo labanya senilai 90.000, kita masukkan di sisi debit. Kemudian untuk laba tahun 2020 ini yang kita masukkan adalah ini. Hasil dari laba bersih entitas induk ini kita masukkan ke sini 159.950. Selanjutnya yaitu dividen 2020. Untuk dividen ini kita lihat di worksheet. Untuk dividen diumumkan senilai 45.000. Kita tulis di sini untuk dividen kita minkan 45.000. Kemudian saldo laba per 31 Desember kita jumlahkan nilai ini diperoleh sebesar 204.950. Kemudian untuk modal kepentingan pengendali kita jumlahkan saham biasa ini dengan agio saham dan saldo labanya. Diperoleh sebesar 474.950. Kemudian untuk kepentingan non pengendali kita lihat. Kepentingan non pengendali yaitu sebesar 13.050. Jadi untuk modal per 31 Desembernya yaitu nilai modal kepentingan pengendali dikurang dengan kepentingan non pengendali. Diperoleh sebesar 461.900. Yang selanjutnya yaitu mencari laporan posisi keuangan konsolidasi. Yang pertama ada aset lancar. Kita lihat di sini aset lancarnya berapa di worksheet. Aset lancarnya yaitu sebesar 1.048.200. Untuk merek dagang sebesar 438.000. Kemudian HAT-nya sebesar 386.250.
peralatan kita lihat di worksheet sebesar 257.200. Kemudian untuk goodwill-nya kalau tidak salah 80.000, 60.000, mohon maaf, 60.000. Kita tulis di sini. Kemudian kita jumlah untuk melihat apakah nanti di akhir balance atau tidak dengan kewajiban serta modal sahamnya. Kemudian untuk kewajiban di sini ada hutang usaha. Untuk hutang usaha kita lihat hutang usahanya senilai 1.184.200. Kita masukkan ke sisi debit kreditnya. Kemudian ada modal saham, kita lihat modal sahamnya. Untuk modal saham yaitu senilai 1.005.450. Kita jumlahkan apakah hasilnya sama dengan debitnya senilai 2.189.650. Untuk nilai di kreditnya sama, berarti untuk laporan posisi keuangan konsolidasinya balance. Baik, untuk selanjutnya yaitu transaksi jual beli persediaan antara induk dan anak, yang dimana di sini terdapat transaksi hulu dan transaksi hilir. Ini adalah akun-akun yang ada di soal tadi. Jadi kita akan mencari nilai investasi entitas anaknya, kemudian penghasilan dari entitas anak. Jadi di transaksi hulu hilir ini nanti kita akan mencari perhitungan laba, kemudian menghitung nilai investasi dan pengecekan saldo investasi, dan selanjutnya kita akan melakukan eliminasi akun. Untuk yang pertama kita akan melakukan perhitungan laba. Untuk perhitungan laba di sini ada akun laba yang diakui, kemudian amortisasi selisih hak paten. Selanjutnya ada amortisasi selisih peralatan, hulu persediaan, hilir persediaan, dan laba yang dibagikan. Baik, untuk yang pertama laba yang diakui, kita lihat di soal bahwa laba yang diakui yaitu sebesar 50.000. Nilai 50.000 kita masukkan ke sini dulu. Karena ini harus dibagi menjadi dua. Untuk induk yaitu sebesar 70% dan non pengendalinya sebesar 30%. Jadi di sini teman-teman kita harus mengalihkan dulu nilai labanya dan dikalikan dengan kepemilikannya. Diperoleh sebesar 35.000 untuk PT induk, dan untuk PT non pengendali diperoleh sebesar 15.000. Selanjutnya amortisasi selisih hak paten. Jadi untuk amortisasi selisih hak paten ini kita lihat di
tabel diferensialnya. Untuk hak paten kita lihat bahwa untuk induk yaitu sebesar 8.750. Di sini kita tulis min karena mengurangi laba. Untuk non pengendalinya yaitu sebesar 3.750. Jangan lupa dikurangkan. Selanjutnya untuk amortisasi selisih peralatan kita lagi ke tabel diferensial, yaitu 4.200 untuk induk dan non pengendalinya sebesar 1.800. Jangan lupa untuk mengurangkannya juga. Selanjutnya untuk hulu persediaan kita lihat di transaksi hulunya. Bahwa untuk persediaan yang masih tersimpan yaitu sebesar 15.000 kita jadi untuk hulu persediaan ini hanya untuk PT induk. Jadi tidak dibagi dengan PT non pengendalian. Jadi untuk persediaan hilir yang masih tersimpan itu sebesar 5.000 karena di sini hanya ada satu dan itu harus dibagikan kepada dua perusahaan, jadi kita kalikan dengan kepemilikan. Jangan lupa untuk mengurangkannya. Kita kalikan dengan 70% untuk PT Induk. Kemudian kita kalikan juga dengan PT non pengendali sebesar 30%. Selanjutnya untuk laba yang dibagikan itu kita akan menjumlahkan dari laba yang diakui sampai dengan nilai hilir. Diperoleh sebesar 3.555 dan untuk PT non pengendali juga kita jumlahkan, diperoleh sebesar 7.950. Untuk selanjutnya kita akan menghitung nilai investasi. Untuk yang pertama ada akun saldo awal, lalu ada laba dibagikan, kemudian dividen dan saldo investasi. Untuk saldo awal itu kita lihat di soal. Untuk saldo awalnya yaitu sebesar 500.000 dan untuk non pengendalinya sebesar 250.000. Kita masukkan ke sini. Di PT Induk tadi sebesar 500.000. Kemudian di PT non pengendalinya sebesar 250.000. Kemudian untuk laba yang dibagikan ini kita peroleh dari perhitungan laba ini. Kita pindahkan untuk non pengendali sebesar 7950. Selanjutnya yaitu dividen. Jadi dividen ini kita lihat di soal bahwa PT Rosit membagikan dividennya itu sebesar 30.000. Karena di sini ada dua perusahaan, maka kita bagi menjadi dua. Untuk PT Induk sebesar
kepemilikannya sebesar 70%, kemudian untuk non pengendali sebesar 30%. Jadi kita kalikan. Untuk dividen jangan lupa dikurangkan karena dapat mengurangi laba. Untuk PT Induk diperoleh sebesar 21.000. Untuk PT non pengendalinya diperoleh sebesar 9.000. Kemudian untuk saldo investasinya kita lakukan penjumlahan. Untuk PT Induk diperoleh sebesar 482.550. Dan untuk PT non pengendalinya yaitu sebesar 248.950. Jadi setelah kita cari, kita mendapatkan saldo investasi sebesar 482.550 dan laba yang dibagikan atau penghasilan dari entitas anaknya sebesar 3.550. Jadi setelah perhitungan tadi kita mendapatkan laba yang dibagikan itu sebesar 3.550, yang dimana laba ini kita masukkan ke sini, ke penghasilan dari entitas anak. Kita masukkan untuk melihat apakah nanti hasil ini debit dan kreditnya ini balance atau tidak. Kemudian untuk hasil saldo investasi ini kita masukkan ke investasi entitas anak. Kita lihat hasilnya balance ya teman-teman. Kemudian setelah hasilnya balance, kita akan melakukan pengecekan saldo investasi. Yang pertama itu ada saldo investasi. Saldo investasi ini kita peroleh dari sini. Kita masukkan 482.550 di sisi kreditnya yaitu sebesar 248.950. Kemudian ekuitas. Mungkin teman-teman masih bingung ekuitas itu dari mana ya. Jadi ekuitas itu diperoleh dari nilai buku yang kemudian dikalikan dengan kepemilikan. Untuk nilai buku tadi kita bisa lihat di soal. Jadi di sini kita kalikan nih. Kita lihat untuk nilai bukunya yaitu sebesar 670.000. Sedangkan untuk nilai wajarnya yaitu tadi sebesar 500.000 dan 250 jadi 750.000. Ini kita kalikan dengan kepemilikan. Kita kalikan 670.000 ini dikalikan dengan 70%. Kemudian untuk PT non pengendalinya sebesar 201.000. Jadi yang kita masukkan adalah ini. Untuk ekuitas kita kurangkan
Kemudian kita jumlahkan saldo investasi dengan ekuitas. Begitu juga di kredit kita jumlahkan. Selanjutnya untuk diferensial kita lihat di tabel diferensialnya. Jadi ini total diferensial ini kita kalikan dengan kepemilikan. Diperoleh sebesar 121.100 untuk PT Induk dan 51.900 untuk PT non pengendali. Jadi kita minkan juga kita jumlahkan lagi. Kemudian untuk labanya kita dapat dari sini laba yang dibagikan. Kita minkan juga. Kemudian kita jumlahkan lagi. Untuk dividennya kita peroleh dari sini, namun dipluskan. Ke sini diperoleh 0. Selanjutnya, setelah kita melakukan perhitungan ini, kita akan melakukan jurnal eliminasi. Baik, selanjutnya kita akan melakukan eliminasi jurnal. Yang pertama yaitu eliminasi saldo investasi berdasarkan nilai ekuitas menurut buku. Jadi eliminasi saldo investasi berdasarkan nilai ekuitas menurut buku, kemudian eliminasi saldo investasi efek diferensial dan penyesuaian terhadap beban amortisasi akibat adanya efek diferensial. Ini sudah ada nilainya karena di sini jurnal eliminasi yang kita lakukan sebelumnya yaitu sama, makanya kita tinggal salin aja ya. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan eliminasi saldo investasi atas pengakuan laba dari entitas anak. Yang pertama ada penghasilan dari entitas anak. Untuk penghasilan dari entitas anak ini kita ambil dari sini, laba yang dibagikan yang berada di PT Induk sebesar 3550. Kita tulis di debit sebesar 3550. Kemudian untuk investasinya 3.550. Selanjutnya untuk pendapatan non pengendali kita ambil di sini laba yang dibagikan di non pengendali sebesar 7.950. Kita tulis. $950 di sini dan di sisi kreditnya sama agar hasilnya nanti di akhir balance. Selanjutnya kita akan melakukan eliminasi saldo investasi atas dividen. Untuk investasi PT Rosit pada dividen ini
kita peroleh dari sini nilai ini, nilai dividen ini. Jadi kita tulis min 11 0. Begitu juga di sisi kreditnya. Kemudian untuk kepentingan dan pengendalinya yaitu sebesar 11.900. Selanjutnya kita akan melakukan eliminasi transaksi persediaan. Ada yang pertama hulu eliminasi transaksi yang telah direalisasikan. Untuk yang pertama pendapatan penjualan. Kita lihat di transaksi hulu dan hilir. Untuk hulu pendapatannya sebesar 165.000. Kita masukkan di sisi debit sini 165.000 dan di BPP-nya sebesar 165.000. Kemudian untuk hulu eliminasi transaksi yang belum direalisasikan, kita lihat di sini yang belum direalisasikan yaitu sebesar ini 65.000. Kita masukkan di sisi debit sebesar 65.000. Kemudian untuk BP-nya kita lihat kembali 50.000 dan 50.000 dan keuntungannya sebesar 15.000. Kita masukkan di sini 50.000. Di sini 15.000. Kemudian untuk eliminasi transaksi persediaan hilirnya yang transaksi yang telah direalisasikan, kita lihat kembali di sini bahwa transaksi hilir pendapatan yang sudah direalisasikan yaitu sebesar 175.000. Kita masukkan dan di sisi kreditnya 175.000. Kemudian untuk transaksi yang belum direalisasikan kita lihat di sini sebesar 25.000 dengan BPP 20.000 dan keuntungan 5.000. Jadi biar nggak bolak-balik kita langsung masukkan semua. Rp25.000, kemudian BPP-nya 20.000 dan persediaannya 5.000. Kebanyakan 5.000. Kemudian untuk memastikan apakah balance atau tidak, kita jumlahkan semuanya. Hasilnya 716.250. Kemudian yang di sisi debit kita jumlah juga. Ini yang 158 tidak termasuk ya teman-teman, karena ini tadi adalah hasil penjumlahan dari sini. Kita jumlah. Hasilnya balance yaitu sebesar 716.250. Kita tebelkan biar beda. Baiklah, itu tadi pembahasan dari saya mengenai laporan keuangan konsolidasi dengan transaksi istimewa, yaitu dengan adanya persediaan hulu dan hilir. Sebelumnya saya minta maaf jika banyak salah kata dan kepada Allah saya mohon ampun.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.